Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami, saya Heri Prapto, penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Cibenying. Kali ini saya akan membawakan tema terkait dengan tata cara pengajuan konfirmasi status wajib pajak KSWP di Cortex ya, buat teman-teman semua. Jika sebelumnya teman-teman sudah maklum ya, kita semua menggunakan DJP online. Nah, mulai tahun pajak 2025 ini kita sudah beralih menggunakan KSWP. Nah, itu yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa di akun Cortex sendiri ya ada dua akun yang akan sangat berperan jika teman-teman mewakili sebuah perusahaan ya. Tapi yang pertama ya, sorry, yang pertama adalah akun wajib pajak badan ya. Itu juga perlu kita aktifkan terlebih dahulu. Dan yang keduanya adalah akun Cortex-nya. Akun Cortex dari si penanggung jawabnya atau PIC, person in charge dari badan tersebut siapa. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah memiliki ya, karena ini udah masa Juni ya, udah masa Juni, dan saya pikir teman-teman sudah mulai terbiasa menggunakan akun Cortex, mungkin juga sudah memiliki akun Cortex ya, baik PIC-nya maupun eh, badannya, maka tutorial kali ini saya akan sedikit lanjut bagaimana sih ke layanan administrasi yang diselenggarakan melalui sistem Cortex. Baik. Saya akan coba share screen, teman-teman. Ya. Nah, ini kita langsung mulai saja. Teman-teman bisa langsung masuk ke akun Cortex-nya ya. Alamatnya di cortexdjp.pajak.go.id ya. Ya, perlu saja singgung sedikit bahwa konfirmasi status wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan ya oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh KSWP ya. Jadi biasanya ya beberapa klien, beberapa wajib pajak itu meminta KSWP. Jadi sebelum diberikan layanan oleh instansi pemerintah, layanan publik yang diberikan instansi pemerintah, salah satu persyaratannya adalah wajib pajak membawa sebuah dokumen yang kita sebut sebagai dokumen KSWP atau surat keterangan terkait status wajib pajak ya. Nah, keterangan status wajib pajak ini atau KSWP ini diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak yang pengajuannya saat ini ya sejak tahun 2025 dilakukan melalui Cortex. Nah, bagaimana sih caranya ya? Seperti biasa, silakan membuka layanan cortexdjp.pajak.go.id menggunakan browser yang kawan pajak miliki ya. Nanti ya tampilannya akan seperti di layar ini. Setelah itu silakan login ya. Teman-teman bisa langsung login ya kita. Nah, yang perlu teman-teman ingat sekarang adalah kita login menggunakan akun PIC ya. Jadi menggunakan NIK nomor KTP dari si direkturnya tadi. Nah, silakan di sini ada ID penggunanya atau NPWP, NIK kita isikan ya. Misalnya 32 17 bla 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 ya 16 digit di situ. Nanti kita masukkan kata sandi dari PIC tadi. Nah, pemilihan bahasanya silakan dipilih apakah akan menggunakan pilihan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di gambar ini pemilihan bahasanya yaitu menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Lalu kita coba masukkan captcha di sini ya. Masukkan kode keamanan captchanya. Di sini akan muncul captchanya sesuai dengan yang tampil di layar teman-teman semua. Lalu kita klik login. Nah, setelah berhasil login, nanti teman-teman akan masuk ke dashboard ya, dashboard dari wajib pajak ya, dashboard wajib pajak di sini. Nah, teman-teman perlu cek data di sini adalah karena kita login menggunakan akun PIC, pastikan di sini datanya adalah nama dari akun PIC-nya. Setelah itu,
Misalnya nih, yang akan mengajukan adalah PT ya, perusahaan ya. Contoh di sini saya sampaikan adalah PT. Jadi PT-nya yang akan mengajukan proses KSWP, misalnya akan melakukan pengadaan barang dan jasa misalnya ke instansi pemerintah. Maka nanti setelah ini kita impersonate dulu ya, kita ganti peran ya. Kebetulan namanya Raka dalam contoh ini, dia ganti Raka ini merupakan PIC atau direktur dari PT ya, dari PT PT-nya Raka ya di sini ya. Akun badannya adalah PT-nya Raka. Maka kita klik klik di bagian kolom ini nanti akan muncul dua akun ya, akun utamanya dan akun dari wajib pajak yang dia wakili, yaitu PT-nya Raka di sini. Kita klik akun perusahaannya, nanti akan muncul data dashboard seperti ini. Nah, pastikan data di sininya PT-nya Raka yang akan muncul sekarang. Nah, kita bertindak mewakili dari PT Raka di sini posisi. Jadi Raka ya, PIC-nya ini mewakili perusahaannya ya, PT-nya Raka ya. Nah, selanjutnya di mana pasti eh, tombol-tombol dari akun yang layanan administrasi ini yang akan kita ajukan untuk dapat mengakses permohonan KSWP. Nah, kita pilih dari modul layanan wajib pajak ya. Setelah itu di sana ada beberapa menu ya di bawahnya. Kita pilih layanan administrasi, lalu kita buat permohonan layanan administrasi ya. Nah, setelah itu eh, kita akan diarahkan untuk memilih di sini. Nah, jenis layanan wajib pajaknya akan sangat banyak sekali ya, mulai AS.01 dan seterusnya. Kita pilih menu AS.01 ya, AS.01 pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu sebelah kanannya ada subkategori layanannya, kita pilih AS.01-02 yaitu konfirmasi status wajib pajak. Nah, setelah berhasil kita klik ya, kita klik ini nanti akan muncul sebuah pop up ya, pop up dari Windows seperti gambar berikut ya. Nah, di sini ketika kita berhasil pilih akan muncul AS.01-02 ya, berupa layanan konfirmasi status wajib pajak. Silakan diklik simpan di sini ya, klik simpannya. Setelah itu, wajib pajak akan dialihkan ke menu kasus ya, ke menu kasus ya. Silakan ada tombol pilih alur kasus. Ya, nanti seperti ini ya contoh tampilannya. Nah, nanti ada ini hanya contoh ya teman-teman. Di sini ada data kasusnya, kasus nomor berapa dia. Nah, kita pilih klik alur kasus di sini. Nah, nanti sistem secara otomatis dia akan mengenerate ya. Sistem otomatis akan menampilkan formulir permohonan yang akan kita isi ya, dan datanya akan terisi secara otomatis di sini. Nah, NPWP-nya siapa, nama wajib pajak siapa, di mana dia terdaftar, KLU dan seterusnya. Nah, teman-teman, kawan pajak semua tinggal mengisi nama layanan publiknya siapa, apa ya, nama layanan publiknya apa, terus di sini ada nama instansi pemberi layanannya. Contoh kasus misalnya teman-teman akan mengajukan pengadaan barang dan jasa ke Pemda Kabupaten misalnya atau instansi dinas apa ya. Silakan masukkan nama dinasnya. Lalu layanan publiknya di sini misalnya pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk tahun pajak kapan? Tahun pajaknya silakan diisi tahun 2025 dan kapan kabupaten atau kota ditandatanganinya formulir permohonan ini. Misalnya karena saya saat ini ada di Bandung, misalnya kita masukkan Kota Bandung. Setelah berhasil semua diisi lengkap, ya teman-teman akan diarahkan untuk sistem ini akan mengarahkan ke pengecekan dari tax clearance-nya ya, atau surat keterangan fiskalnya. Apakah wajib pajak ini telah menyampaikan SPT tahunan PPh selama 2 tahun terakhir. Nah, karena ini tahun pajak 2025, tahun pajaknya adalah tahun 2023 dan 2024. Jadi pastikan sebelum mengajukan KSWP, kawan pajak semua sudah menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun terakhir. Nah, dan selanjutnya wajib pajak juga harus status NPWP-nya harus aktif ya, harus aktif, tidak boleh non efektif atau non aktif. Nah, setelah sudah checklist 2 sebenarnya ini semua hal terpenuhi ya, status kepatuhannya sudah terpenuhi, maka kawan pajak bisa
langsung lanjut ya dengan membuat dokumen keluar di sini. Nah, silakan diklik create PDF-nya ya, create PDF-nya silakan diklik. Nanti setelah kita create PDF, nanti akan muncul ya dokumennya berupa seperti ini nih ya. Nah, silakan isi lengkap nih. Create PDF kita isi, nah, kita pilih di sini misalnya klasifikasinya apa? Misalnya bisa segera, bisa biasa, seperti itu ya. Nanti deskripsikan semuanya diisi, terutama yang ada tanda bintangnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti di bagian bawahnya juga eh, setelah udah diisi lengkap tadi, nah jangan lupa diklik submit nih permohonannya. Jadi dokumen tadi sudah kita anggap diisi lengkap ya permohonannya. Nah, sistem kemudian akan memproses permohonan teman-teman semua. Setelah permohonan berhasil, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada dokumen yang bisa teman-teman review, yang tadi teman-teman isi, itu bisa direview dulu atau langsung diunduh, bisa juga PDF-nya. Nah, tapi dokumen ini belum, statusnya belum ditandatangan teman-teman. Jadi belum masih kosongan. Nah, jadi kan kita bikin formulirnya, kita isi lengkap, kita review dulu dokumen permohonan yang akan kita sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, setelah itu teman-teman tinggal melakukan penandatanganan. Ya, jika sudah semuanya sudah benar, silakan lakukan penandatanganan. Tapi jika ada yang salah, misalnya ya tadi yang udah diisikan ternyata salah tuh, entah salah kotanya, entah apa, nah, kan gini bisa direview di tombol previewnya. Nah, teman-teman bisa klik dengan membuat ulang dokumennya. Terus lakukan lagi seperti contoh yang ini ya, langkah-langkah yang ini. Nah, kalau sudah semua udah oke, silakan teman-teman klik sign dan masukkan apa namanya pasprase atau password dari penandatanganan ini. Silakan tanda tangani dokumennya. Setelah itu jangan lupa untuk mengeklik menu tombol lanjut ya. Setelah berhasil ditandatangan, di sini akan muncul angka 1, nomor signaturnya, jumlah penandatangan 1, maka tertandanya akan berubah menjadi 1 ya. Setelah itu akan teman-teman bisa klik dengan lanjut di sini, klik tombol lanjut ya. Nah, sampai di situ teman-teman permohonannya selesai dan dokumen surat keterangan status wajib pajaknya bisa teman-teman unduh secara langsung ya. Kita tunggulah sekitar 5 sampai 10 detik. Nanti dokumennya bisa teman-teman langsung unduh. Nah, pastikan teman-teman bisa ngecek langsung di sebelah kiri ya, di table sebelah kiri itu ada dokumen ya. Jadi nanti dicek aja kayak dokumen surat keterangan status wajib pajaknya bisa langsung diunduh di sana. Demikian penjelasan singkat dari kami ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.